Materi menyajikan data rata-rata jumlah jam kerja per tahun oleh satu pekerja dibandingkan dengan PDB per orang. Kami membandingkan jumlah jam kerja rata-rata orang yang bekerja dalam satu tahun dengan jumlah dolar internasional per kapita di negara tersebut setelah membagi produk domestik bruto dengan jumlah penduduk negara tersebut. Data berasal dari situs web Data Dunia Kita. Tautan dalam deskripsi video. Pemenangnya adalah negara-negara di mana Anda dapat bekerja lebih sedikit dalam setahun sambil menghasilkan PDB yang lebih tinggi. Pada grafik, semakin dekat ke pojok kiri atas, semakin buruk, dan semakin dekat ke pojok kanan bawah, semakin baik. Ada baiknya Anda tetap menonton hingga akhir film ini untuk melihat negara Anda dan mempelajari faktor keberhasilan serta prospek masa depannya. Jika Anda menyukai geopolitik dan makroekonomi, Anda akan mempelajari informasi unik. Akan ada kejutan. Kita akan membahas 21 negara sebentar lagi. Sebelum kami melakukan ini, kami akan mengajukan beberapa tesis kerja. Tesis 1. Orang ingin mencurahkan waktu sesedikit mungkin untuk pekerjaan berbayar. Buktinya, silakan lihat infografik berjudul Bagaimana Masyarakat Menilai Tingkat Kepuasannya Terhadap Aktivitas Tertentu. Datanya berasal dari Inggris, namun kita dapat menganggapnya universal setidaknya untuk Eropa dan Amerika. Pekerjaan berbayar adalah salah satu aktivitas yang paling tidak menyenangkan, berwarna merah. Mencari pekerjaan bahkan lebih buruk lagi. Menariknya, pekerjaan berbayar kedua lebih menyenangkan dibandingkan pekerjaan sukarela. Kegiatan waktu luang yang ditandai dengan warna hijau adalah yang paling menyenangkan. Tesis 2. Orang ingin mendapat penghasilan sebanyak-banyaknya. Tesis ketiga. Di setiap negara, agar sistem dapat berfungsi secara efisien, aktivitas yang sama harus dilakukan. Dengan jumlah pekerjaan yang sama per orang, negara-negara bersaing satu sama lain. Jika suatu negara meningkatkan PDB per kapita sementara rata-rata waktu kerja tahunan seorang pekerja menurun, maka negara tersebut harus memiliki lebih banyak modal yang memungkinkannya mencapai tujuan tersebut dengan mengorbankan negara lain. Ini bisa berupa modal finansial, tetapi juga modal intelektual. Modal finansial memungkinkan, misalnya, investasi asing, yaitu memungkinkan pendirian pabrik di negara lain yang memproduksi produk kita dengan tenaga kerja lokal. Dengan cara ini, kita mendapatkan akses terhadap tenaga kerja yang lebih murah atau terkadang lebih kompeten. Di sisi lain, kita menghalangi potensi pengembangan kompetisi. Sumber daya manusia mereka bekerja untuk kami. Modal intelektual terdiri dari kekayaan intelektual, inovasi, dan teknologi yang dilisensikan kepada kami. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan margin yang tinggi karena kita memiliki sesuatu yang unik. Kita juga bisa mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan ekspor. Tesis ketiga dapat disederhanakan menjadi siapa bekerja untuk siapa. Dalam infografis ini, kita melihat negara-negara terpilih. Jumlah rata-rata jam kerja seorang pekerja ditunjukkan pada sumbu vertikal. PDB per kapita pada sumbu bawah, negara diberi kode warna berdasarkan benua. Kami mencatat bahwa di negara-negara Asia, pekerja bekerja paling banyak, namun PDB per kapita bervariasi dari yang terendah, misalnya Bangladesh, hingga yang tertinggi, misalnya Singapura. Negara-negara Amerika Latin berbeda-beda dalam hal jam kerja, namun semuanya memiliki hasil PDB per kapita rata-rata. Negara-negara Eropa menghasilkan PDB per kapita terbanyak dengan jumlah jam kerja yang berbeda-beda. Sekarang lihat 21 negara dalam urutan abjad. Negara pertama, Argentina. Kami melihat negara ini mengurangi jumlah jam kerja sekaligus meningkatkan PDB per kapita. Hal ini terjadi secara tidak merata. Pada grafik kita melihat misalnya tahun krisis tahun 2000-2002, namun tren tersebut tetap dipertahankan. Potensi yang dimiliki Argentina berasal dari peluang ekspor khususnya di bidang produk pertanian. Pekerja Argentina menghasilkan PDB per kapita lebih dari $20.000. Australia lebih stabil dibandingkan Argentina. Dan selain hasil pertanian, Australia mengekspor mineral. Pekerja Australia menghasilkan PDB per kapita lebih dari $50.000. Brasil seperti Argentina, tren positif. Tiongkok akan memberikan kejutan.
Sayangnya grafik tersebut hanya menampilkan data sampai tahun 2012. Kami melihat PDB per kapita tumbuh lambat pada tahun 1970-an dan 1980-an dan mengalami percepatan pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir. Dan ini sebuah catatan. Peningkatan ini terkait dengan peningkatan jumlah jam kerja. Kita dapat berbicara tentang tren peningkatan di Tiongkok saat ini dibandingkan dengan Tiongkok pada 50 tahun yang lalu. Orang Tionghoa masa kini bekerja lebih banyak daripada orang tua mereka. Telah terjadi lonjakan pertumbuhan sejak tahun 1990-an. Perantis, pertumbuhan PDB yang berkelanjutan dengan penurunan jumlah jam kerja. Hal ini menjadi bukti bahwa Perancis mempunyai potensi untuk menghasilkan PDB-nya di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, tren ini melemah dan dinamikanya mirip dengan periode tahun 1960-an. Ketika Perancis sedang berjuang melawan krisis akibat hilangnya wilayah jajahannya. Mungkin pergolakan politik dan kerusuhan di wilayah luar negeri yang diamati pada saat materi ini direkam menegaskan pengamatan ini. Spanyol juga selalu menunjukkan tren positif yang membuktikan bahwa Spanyol terus memiliki keunggulan kompetitif yang memungkinkannya memperoleh manfaat, misalnya dari beroperasinya lembaga keuangan Spanyol di negara-negara Amerika Latin. Tren ini memudar pada tahun 1980-an. India sedikit namun terus meningkatkan jumlah jam kerja dan secara perlahan namun pasti meningkatkan PDB per kapita. Pada tahun 1970-an, orang India bekerja sedikit lebih banyak dibandingkan orang Tiongkok, namun saat ini pekerja Tiongkok bekerja sedikit lebih banyak dibandingkan orang India dan menghasilkan PDB 2 kali lebih besar. Indonesia meningkatkan PDB per kapitanya hampir sama dengan Tiongkok, meskipun tidak stabil. Israel secara konsisten meningkatkan PDB per kapita, namun hal ini tidak disertai dengan penurunan jam kerja. Saya menunjukkan bagan ini kepada semua orang yang mengatakan bahwa Israel menguasai dunia. Jika dia berkuasa, orang Israel akan bekerja lebih sedikit dan berbaring di pantai. Jepang, kami melihat dua fakta menarik. Sejak tahun 1990-an, ketika perekonomian Jepang terpuruk, Jepang hampir tidak meningkatkan PDB per kapitanya. Bisa dibilang perekonomian terhenti. Pada saat yang sama, saya tidak tahu bagaimana menafsirkan penurunan jumlah jam kerja yang menyertainya. Data ini bertentangan dengan stereotip orang Jepang yang gila kerja. Atau krisis ekonomi 40 tahun yang lalu mempengaruhi pasar sedemikian rupa, sehingga orang Jepang setuju untuk bekerja dengan jam kerja yang lebih pendek, agar tidak kehilangan pekerjaan. Atau mereka memperoleh keuntungan yang memungkinkan mereka melakukan outsourcing pekerjaan di luar negeri. Negara tetangganya, Tiongkok, mengalami peningkatan jam kerja yang signifikan pada tahun 1990-an. Korea Selatan, kita melihat dampak perang saudara pada tahun 1950-an dan 1960-an. Namun keadaan menjadi lebih baik setelahnya. Pertumbuhan PDB semakin cepat dan jumlah jam kerja menurun, meski masih tinggi. Orang Korea mungkin adalah negara yang paling pekerja keras di antara negara-negara yang hadir saat ini. Meksiko, perlahan, disertai turbulensi. Namun hal ini meningkatkan PDB dan mengurangi jumlah jam kerja rata-rata setiap tahunnya. Ini adalah negara tersibuk di Amerika Latin. Saya akan menunjukkan grafik menarik yang menyajikan momen ketika Meksiko keluar dari peloton negara-negara yang sangat produktif. Meksiko ditandai dengan warna biru abu-abu hingga tahun 2008. Produktivitas perekonomian ini sama tingginya dengan produktivitas Prancis atau Inggris. Namun setelah adanya keterbukaan radikal terhadap modal asing yang sebelumnya tidak disukai, produktivitas masyarakat Meksiko turun secara signifikan. Jerman, pertumbuhan PDB per kapita yang konsisten dan penurunan jam kerja yang konsisten. Hal ini tidak mengherankan ketika ekspor Jerman merupakan yang paling menguntungkan di dunia per kapita. Dalam beberapa tahun terakhir, grafik menunjukkan turbulensi yang sedikit lebih besar. Meski demikian, rata-rata pekerja di negara ini bekerja dengan jam kerja terpendek. Belanda, hasil serupa diperoleh di Jerman. Namun terlihat bahwa perkembangan terbesar ekonomi ini terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Selama 30 tahun terakhir, jumlah jam kerja hanya mengalami sedikit penurunan, meskipun PDB meningkat. Orang Polandia bekerja sama seperti orang Cina atau India. Dalam 15 tahun yang dilaporkan,
jumlah jam kerja hanya sedikit menurun, meskipun PDB meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, Rusia mencapai hasil yang sama seperti Polandia, meskipun pembangunan mereka mengalami kemunduran pada tahun 1990-an. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada penurunan rata-rata jumlah jam kerja tahunan pada periode pelaporan. Ini membuktikan bahwa Rusia harus menghasilkan PDB sendiri. Swedia, sebuah tren yang bagus hingga tahun 1980-an, namun kemudian tren tersebut berbalik. Orang Swedia masa kini bekerja 100 jam lebih lama daripada orang tuanya. Ini adalah negara pertama yang berhasil mengubah tren dari penurunan cepat menjadi peningkatan moderat dalam jam kerja. Tawaki, dengan adanya gejolak, namun PDB meningkat, hal ini secara konsisten mengurangi jumlah rata-rata jam kerja. Negara ini harus mempunyai keunggulan untuk melanjutkan tren ini. Inggris Raya, sejak tahun 1980-an, tren ini jelas melemah. PDB masih tumbuh, namun jumlah jam kerja per tahun menurun dengan laju yang lebih lambat. Amerika Serikat, PDB per kapita terus meningkat, meskipun grafik menunjukkan penurunan faktor ini selama bertahun-tahun. Jumlah jam kerja mengalami penurunan, namun tingkat penurunannya jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa Barat. Tampaknya negara dengan jumlah perusahaan global terbesar dan jumlah perusahaan teknologi terbesar bisa membanggakan jam kerja yang lebih pendek. Venezuela, yang kaya akan minyak, adalah contoh negara yang dilanda banyak krisis. Ada periode ketika PDB per kapita meningkat pesat, namun ada juga periode penurunan yang tajam. Hal yang sama berlaku untuk rata-rata waktu kerja tahunan.